selamat pagi dan Recording in progress. salam sejahtera untuk kita semua. Majelis sampaikan pada para pihak yang hadir pada sidang kali ini, sidang Majelis 3A untuk SDT 3 Surabaya ya, persidangan dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2026. Majelis 3A akan membuka sidang ini itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan puji syukurnya sidang Surabaya untuk pemeriksaan sengketa pajak atas nama Indonesia ya. Sebanyak 15 berkas sengketa untuk sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pagi hari ini ya sesuai dengan surat tugas yang majelis terima dan juga di layar terlihat di sana ya dari tergugat ini yang kalau di surat tugas ya ada Pak Joko, ada Pak Ikhtiar Rahmatullah, Pak Heri Basuki, Pak Fatur Rahman, Bu Sari Triasanti, Pak Yayo, Pak Deddy Kusuma, Ibu Siti Fadilah, Pak Badrus Solihin, Bu Barkah, kemudian Pak Rahadi Aribaskoro, Pak Tri Herianto, Pak Arindra Dastika, dan Bapak Raden Bayu Agus Prianto. Apakah semuanya hadir? Mohon izin yang mulia, dari tergugat hari ini yang hadir hanya 6 orang yang mulia. Oh, 6 orang aja. Ya. Yang siapa aja, Pak? Ada Bapak Fatur Rahman, ada Ibu Sari Triarsanti, Ibu Siti Fadilah, Bapak Badrus Solikin, Ibu Barkamura, dan saya Rahadi Adi Baskoro. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari penggugat, silakan yang hadir apakah masih tetap Pak Rinto, Bu Vita, kemudian Bu Nevi Rizdiana, Pak Kavi, Pak Fungsiawan, apakah masih ada lagi? Masih sama yang mulia. Masih sama ya. Mohon izin yang mulia itu ketika di layar dari pihak tergugat itu yang datang ada 7 orang itu yang mulia. Tadi menyampaikan ada 6. Oh ya. Mungkin itu satu lagi siapa, mohon untuk dijelaskan gitu yang mulia. Oh, ya. Oke, silakan tergugat. Yang satu siapa tergugat? Yang satu notulen yang mulia, tidak ada di ST. Oh ya, jadi hanya ya. Oke, ya. Ya sama ya, pihak penggugat kan juga ada yang melihat, ada yang ini, tapi yang berhak bicaranya yang 6 orang aja ya. Baik, mulia. Oke. Baik, masyarakat. Penjelasan para pihak sudah disampaikan ya di sidang-sidang sebelumnya dan sudah sangat mengerucut, dan hari ini majelis menugaskan kepada para pihak khususnya untuk penggugat ya untuk menyampaikan closing, kalau untuk tergugat untuk menambahkan closing kalau memang masih ada. Ini penggugat terlebih dahulu, closingnya seperti apa? Baik, mohon izin majelis ya. Sebelumnya penggugat meminta kepada majelis sesuai dengan agenda pada persidangan sebelumnya untuk menanyakan mengenai terkait jawaban secara tertulis kepada tergugat mengenai surat tugas pelimpahan kewenangan dari KKP Madya kepada Kanwil DJP yang sampai saat ini belum tergugat sampaikan. Kemudian juga meminta DLP yang menjadi dasar pemeriksaan yang sampai ini belum tergugat sampaikan, nanti mungkin di dalam kesimpulan apabila tidak disampaikan nanti dijelaskan saja. Terus yang ketiga, penjelasan mengenai aturan perundang-undangan selain PMK 17/2013, dalam hal ini Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apakah diakui atau tidak, karena sampai saat ini tergugat masih mengambang gitu, mengakui atau tidak. Terus yang keempat juga meminta penjelasan mengenai surat pemberitahuan perpanjangan tertanggal 3 April 2023 yang telah diterbitkan dan diparaf sebagaimana tergugat dalam penjelasan tertulisnya. Walaupun pada persidangan sebelumnya pada tanggal 30 Mei tergugat juga sudah menyatakan bahwa memang tidak dapat membuktikan siapa yang melakukan paraf, mungkin nanti mohon untuk bisa ditegaskan kembali. Kemudian yang keenam meminta penjelasan tergugat mengenai saudara Pugu ini mengapa bisa menerima undangan pembahasan akhir, apakah ada surat kuasa dari penggugat atau sebagai wajib pajak, karena memang sampai saat ini tergugat tidak dapat menjelaskan kenapa saudara Pugu ini bisa sampai menerima surat undangan pembahasan akhir. Terus yang ke-8, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama, penggugat merasa dirugikan karena sanggahan SPHP penggugat tidak dimuat dalam periksa pembahasan. Ini nanti mohon untuk ditanggapi apabila itu di dalam kesimpulan tergugat. Kemudian untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim sebagaimana pada tanggal 15 Februari 2004 pernah menyampaikan bahwa tidak mempunyai benturan kepentingan dengan tergugat,
terkait dengan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DCP Jatim 2. Kemudian pada sidang ke-6 pada tanggal 25 April 2024, salah satu perwakilan tergugat bernama Bapak Ihtiar Rahmatullah, sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa beliau hadir sebagai penerima kuasa dari tergugat. Nah, ini ada berteman di sosial media dengan ketua majelis melalui Facebook sehingga kami menanyakan apakah ada benturan kepentingan antara ketua majelis dengan Bapak Ihtiar Rahmatullah, walaupun kami mengetahui bahwa ketua majelis dalam memutus perkara akuo pasti akan mengutamakan asas keadilan begitu. Namun kami sebelum menyampaikan kesimpulan mohon untuk tanggapannya kepada ketua majelis. Baik, kalau untuk bentuk kepentingan, majelis tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang jelas majelis tidak memiliki kepentingan dengan yang semuanya yang teman-teman majelis hakim ya. Di sini majelis hakim juga berteman juga dengan pihak penggugat, kuasa hukum, sama ya, dengan berteman juga dengan pihak-pihak para tergugat ataupun terbanding ya di Direktorat Jenderal Pajak. Sama, jadi majelis menempatkan semua ini secara proporsional. Sudah gitu aja. Ya. Baik, terima kasih majelis atas tanggapannya. Kemudian kami hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara. Mohon izin majelis, ini kami langsung kepada petitumnya saja supaya tidak terlalu panjang karena berhubung ini ada 166 halaman kesimpulan yang kami intinya saja, yang lain kan sudah pernah disampaikan. Ya. Baik. Kami hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara nomor 009-708.99/2023/PP tentang surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 0015-249-651-23 tanggal 14 September 2023 masa pajak Maret 2019 selanjutnya disebut surat akuo yang telah kami upload pada e-Dropbox dan e-text code bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi alat bukti dapat berupa A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli, C. Keterangan para saksi, D. Pengakuan para pihak, dan atau E. Pengetahuan hakim. Maka kami akan membuat kesimpulan dengan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak di atas. Pembuktian sudah kami uraikan pada dokumen kesimpulan. Intisari daripada pembuktian tersebut adalah 1. Petitum 1. Bahwa kami mohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal, telah terbukti, yang mana hal tersebut telah terbukti yang didasarkan pada surat dan pengakuan para pihak yang telah terbukti selama persidangan sehingga penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut. Petitum nomor 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum penggugat yang memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan surat akuo merupakan objek gugatan demi hukum harus telah dikabulkan. Petitum ketiga. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P4, P5, P13, P20, P21, P65, P71, yaitu berjumlah 7 bukti. Keterangan ahli sebagaimana kami sampaikan melalui bukti P61. Pengakuan para pihak sebagaimana dalam bukti P73. Petitum nomor 4. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dan jangka waktu yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P5, bukti P6, bukti P46, bukti P68, bukti P70, bukti P71 berupa 6 surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli berupa bukti P61. Yang ketiga, pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum nomor 5. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tergugat dalam melakukan pengujian pemeriksaan lapangan telah melanggar pasal 18 PMK 17/2013 yaitu tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada wajib pajak.
bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P20, bukti P21, bukti P65, bukti P71 berjumlah 5 surat. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Untuk pembuktian petitum dapat dilihat pada kesimpulan petitum 5. Petitum 6. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan SPHP melampaui jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P65, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61. Pengakuan para pihak, bukti P73. Petitum 7. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P17, bukti P65, bukti P70, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61, pengakuan para pihak, bukti P70. Petitum 8. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan setelah penerbitan SPHP. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P20, bukti P21, bukti P65, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61. Pengakuan para pihak berupa bukti P70. Petitum 9. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P17, bukti P23, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum 10. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 9 Agustus 2023 telah melewati yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti. 1. Surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P23, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak, bukti P73. Petitum 11. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena penerbitan LHP yang telah melampaui jangka waktu yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P26, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70. Petitum 12. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena pengembalian buku, catatan, dan dokumen telah melewati 7 hari kerja. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P27, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70 dan berupa bukti P73. 13. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena dalam proses pemeriksaan tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan. Bahwa atas petitum tersebut,
penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70 dan berupa bukti P73. 14. Petitum 14 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus, bukan dari tim pemeriksa. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P22, bukti P66. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum 15 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikannya dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P14, bukti P15, bukti P65. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Untuk selanjutnya mungkin Pak Rinto, silakan Pak. Petitum 16. Ya, izin share majelis untuk melengkapi ini yang saya ucapkan. Oke. Baik, silakan. Ini majelis juga sudah membuka dari filenya penggugat. Ya, ini yang sudah. Oke. Baik. Ya, untuk selanjutnya petitum 16. Nah, untuk petitum 16 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan KKP. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan dengan jumlah 5 alat bukti, keterangan ahli dengan 1 alat bukti. Petitum 17 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti, dan pengakuan para pihak 2 alat bukti. Petitum 18 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena KKP diberikan kepada tergugat setelah SPHP diterbitkan, SPHP dan SKP diterbitkan, dan gugatan telah diajukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 6 bukti dan keterangan ahli 1 bukti. Petitum 19 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena melakukan pemeriksaan tahun pajak 2018 tanpa dasar kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti. Petitum 20 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu berupa surat atau tulisan dengan jumlah bukti ada 3, P45, P46, dan P70. Petitum 21 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim. Karena perkara akuo adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu surat atau tulisan yang berupa 3 bukti, yaitu P46, P70, dan P71. Petitum 22 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tergugat menolak tunduk atau tidak mengakui asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti. Surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli berupa 1 bukti, dan pengakuan para pihak berupa 2 bukti. Petitum 23
memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat telah menerbitkan SPHP secara cacat kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 bukti, keterangan ahli 1 bukti, dan pengakuan para pihak 1 bukti. Petitum 24, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara cacat kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 bukti, keterangan ahli 1 bukti, dan pengakuan para pihak 1 bukti. Petitum 25, memutuskan tergugat untuk menerbitkan surat aku secara tidak sah karena hanya tunduk kepada PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan tidak tunduk pada PMK 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan junto PMK 184 tahun 2015 junto PMK 18 tahun 2021 junto Undang-Undang KUP. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu berupa surat atau tulisan berupa 2 alat bukti. Yang kemudian petitum 26, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam berita acara hasil akhir pemeriksaan, risalah pembahasan, dan ikhtisar akhir hasil pemeriksaan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, surat atau tulisan dengan 5 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti. Petitum 27, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena LHP diterbitkan dengan tidak kompeten. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti, dan pengakuan tergugat 1 alat bukti. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggugat dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Adapun penggugat dapat membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak. Bahwa menurut pasal 74 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Tunggal. Dengan demikian, penggugat telah memenuhi pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud dengan pasal 69 ayat 1. Bahwa dalam menerbitkan keputusan tergugat harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai ketentuan formilnya yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan bagian menimbang huruf C yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga pejabat administrasi negara di samping berdasarkan ketentuan yang berlaku juga harus mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan asas kecermatan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaknai bahwa setiap pejabat negara atau pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan. Sehingga keputusan dan atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang AP menyatakan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 huruf A merupakan keputusan yang tidak sah. Adapun pasal 52 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang AP menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, B. Dibuat sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memutuskan perkara di pengadilan pajak, Majelis Hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain jika peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengaturnya. Karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum administrasi pemerintah tidak dapat dikesampingkan
dengan alasan hakim harus tunduk pada pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tetapi harus dipertimbangkan. Berikut penggugat sampaikan beberapa putusan yang mana majelis hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa perpajakan menggunakan pertimbangan hukum yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma hukum serta sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh satu adalah putusan pengadilan pajak nomor PUT 010906.47 garing 2022 garing PP garing M9B tahun 2023. Pihaknya yaitu CV Aseni Aparel melawan Direktur Jenderal Bea Cukai. Keputusan majelis hakim mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap surat penetapan tarif dan atau nilai pabean SPK TNP. Keterangan majelis hakim menggunakan Undang-Undang AP dalam pertimbangan hukumnya. Kedua, putusan pengadilan pajak nomor PUT 00848399 2019 PP Majelis 16B tahun 2020. Para pihak Ani Junita Kutu melawan Direktur Jenderal Pajak. Hasil keputusan majelis hakim mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat atas surat ketetapan pajak kurang bayar. Keterangan, terdapat norma yaitu penyampaian SPHP secara langsung maupun faksimil. Dalam kasus ini, SPHP dianggap tidak disampaikan karena tergugat menyampaikan SPHP melalui email. Yang ketiga adalah putusan pengadilan pajak nomor PUT 013758.99 garing 2020 garing PP garing Majelis 15A tahun 2022. Pihaknya PT Mitra Abadi Pertama melawan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap keputusan tergugat. Keterangan, tidak ada norma dan sanksi untuk memberikan surat tugas kepada tim peneliti keberatan, namun gugatan dikabulkan. Yang keempat adalah putusan nomor 016308.99 garing 2020 garing PP garing Majelis 11B antara PT Mandara Airlines melawan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan majelis hakim membatalkan surat keputusan tergugat dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Majelis hakim menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pertimbangan hukumnya. Jadi dalam kasus ini adalah majelis hakim membatalkan surat akuo dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang. Bahwa dalam memutuskan sengketa suatu perkara, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada penggugat. Dengan demikian, karena tidak dipenuhi pasal 52 ayat 1, huruf A dan huruf B Undang-Undang AP, maka sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 1, huruf A dan B Undang-Undang AP, surat keputusan atau surat akuo harus dibatalkan demi hukum atas gugatan pajak yang telah penggugat ajukan sebagaimana didasarkan pada uraian pertimbangan hakim di atas, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan. Ini sebelum ini diteruskan dengan saudara Fungsiawan untuk melanjutkan, saya ingin menekankan kepada majelis bahwa poin penting dalam kasus kami adalah ini poin 7 yang di penjelasan kami ini di dalam materi sidang kami yang tadi disebutkan oleh saudara Kavi, ya, itu bahwa undangan pembahasan akhir yang kami terima yang undangan pembahasan akhir yang kedua adalah jam 9 untuk kami hadir jam 10. Dan itu mengakibatkan kerugian bagi kami penggugat karena tidak bisa hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, penggugat merasa dirugikan karena sanggahan SPHP penggugat tidak dimuat dalam risalah pembahasan akhir dan ikhtisar pembahasan. Ya, silakan saudara Fungsiawan untuk meneruskan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rinto dan majelis dan tergugat. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka dapat kami simpulkan ke dalam 3 klaster, yaitu 1. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan, bahwa telah terbukti tergugat menyampaikan SPHP melewati jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa dengan telah melewati jangka waktu penyampaian SPHP, maka demi hukum SPHP harus dianggap dan dinyatakan tidak pernah disampaikan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa telah terbukti SPHP diterbitkan secara cacat kewenangan atau cacat wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Klaster yang kedua, surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak disampaikan. Bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diterbitkan secara cacat kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Bahwa
telah terbukti surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Klaster ketiga, pelanggaran-pelanggaran lainnya. 1. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dari jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Bahwa tergugat telah terbukti tidak menyampaikan surat pemberitahuan jangka waktu pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan siapa yang menerima surat pemberitahuan jangka waktu perpanjangan. 4. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan setelah menerbitkan SPHP. 5. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. 6. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan LHP yang telah melampaui jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 7. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pengembalian buku, catatan, dan dokumen telah melewati 7 hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 8. Bahwa tergugat telah terbukti dalam proses pemeriksaan tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 9. Bahwa tergugat telah terbukti menyampaikan undangan pembahasan akhir kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 10. Bahwa tergugat telah terbukti tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. 11. Bahwa tergugat telah terbukti SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi bukannya berdasarkan KKP. 12. Bahwa tergugat telah terbukti tidak melakukan perekaman baik secara audio visual pada saat dilaksanakan pembahasan akhir sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 13. Bahwa tergugat telah terbukti menyerahkan SPHP dan SKP terbit dan gugatan telah diajukan. 14. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pemeriksaan tahun pajak 2018 tanpa dasar kewenangan. 15. Bahwa tergugat telah terbukti telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. 16. Bahwa tergugat telah terbukti menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara surat akuo adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. 17. Bahwa tergugat telah terbukti menolak tunduk atau tidak mau mengakui AUPB yang diatur dalam Undang-Undang AP. 18. Bahwa tergugat telah terbukti hanya tunduk kepada PMK nomor 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dan tidak mau tunduk kepada PMK nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan junto PMK nomor 184 tahun 2015 junto PMK nomor 18 tahun 2021 junto Undang-Undang KUP. 19. Bahwa tergugat telah terbukti sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam BA hasil akhir pemeriksaan, risalah pembahasan, dan ikhtisar hasil akhir pemeriksaan. 20. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan LHP secara tidak kompeten dan telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikianlah kesimpulan ini kami sampaikan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan ex aequo et bono. Terima kasih Majelis. Baik ya, dari penjelasan pendapat akhir dari pihak penggugat ya sudah majelis dengar dan juga majelis lihat ini sekaligus di filenya yang sudah disampaikan melalui Dropbox ya. Nanti akan majelis pelajari lebih dalam lagi di dalam pembuatan putusan, demikian juga dengan bukti-bukti dan keterangan lain yang sudah disampaikan selama persidangan ini. Baik, kesempatan berikutnya kepada tergugat, apakah ada yang mau disampaikan, khususnya terkait dengan 8 atau beberapa pertanyaan dari penggugat di awal tadi. Silakan pihak tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari kami yang pertama kami ingin mengomentari bahwa tadi dikatakan oleh penggugat ada 20 sekian petitum yang disampaikan. Menurut kami itu bukan petitum Yang Mulia, tapi itu adalah alasan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa petitum sudah jelas di surat gugatan adalah berujung pada pembatalan SKP. Nanti mungkin kami serahkan ke Yang Mulia untuk mengecek surat gugatan terkait. Kemudian yang kedua Yang Mulia terkait dengan beberapa yang disampaikan oleh penggugat sebenarnya sudah sering kali kami bahas di sidang-sidang sebelumnya antara lain
proses pemeriksaan di Kanwil, kemudian perpanjangan, itu sudah kami sampaikan semua. Jadi kami tidak ingin mengulang. Ya. Kemudian kami hanya ingin membantah bahwa SPHP lewat waktu itu juga sudah pernah kami jelaskan ada di closing kami. Yang ingin kami sampaikan sekarang yang mulia adalah terkait dengan tambahan yang diajukan oleh kuasa hukum dan juga saksi ahli yang diajukan oleh penggugat di persidangan sebelumnya. Jadi pada persidangan 30 Mei 2024, penggugat menyajikan beberapa putusan pengadilan bahwa putusan pertama ini justru menolak permohonan gugatan serupa, sedangkan putusan kedua dan ketiga tidak terkait dengan sengketa karena kasusnya tidak terjadi di pemeriksaan PT Arian Indonesia. Kemudian yang kedua yang mulia bahwa saksi ahli juga membahas pasal 13 dan pasal 31 Undang-Undang KUP. Menurut tergugat bahwa tidak terjadi pertentangan antara pasal 13 dan juga 31 KUP tersebut, di mana pasal 13 jelas mengatur kewenangan jangka waktu penerbitan SKP 5 tahun, sedangkan pasal 31 mengatur tata cara pemeriksaan itu harus diatur berdasarkan PMK, yang mana ini sudah dilakukan melalui PMK 17 2013 dan perubahannya. Bahwa kemudian pelanggaran kewajiban menyampaikan SPHP dan pembahasan akhir dipertegas di pasal 361D Undang-Undang KUP dan juga pasal 60 PMK 17 tahun 2013, menurut tergugat bahwa dengan tidak adanya pasal sanksi terkait pelanggaran jangka waktu itu sudah merupakan bentuk pengaturan sanksi, bahwa pelanggaran jangka waktu tidak memberikan dampak hukum sesuai dengan pasal 60 dan 91 PMK 17 tahun 2013. Walaupun di sini penggugat beranggapan bahwa pelanggaran jangka waktu belum diatur sehingga menggunakan Undang-Undang AP. Nah, jika pelanggaran jangka waktu masih diperdebatkan, maka seharusnya sudut pandangnya digeser. Digeser menjadi yang apa sih sebenarnya petitum yang diajukan oleh penggugat ini. Bahwa yang diminta adalah pembatalan SKP dan apa yang dapat membatalkan SKP ini sudah jelas diatur di Undang-Undang Pajak sehingga selain 2 poin yang sudah diatur dapat membatalkan SKP, tidak bisa membatalkan SKP. Tidak ada norma hukum pembatalan SKP karena pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Dan kami tegaskan kembali bahwa Undang-Undang Pajak sudah mengatur pembatalan SKP sehingga undang-undang di luar itu tidak bisa untuk dipakai. Bahwa kemudian saksi ahli menerangkan terkait dengan Pak Puguh yang mengantarkan undangan pembahasan akhir kedua sehingga dianggap membocorkan rahasia pemeriksaan Arion, bahwa di sini saksi ahli salah memahami saudara Puguh sebagai kurir dan sudah dijelaskan pada sidang sebelumnya bahwa karena undangan pembahasan akhir kedua gagal di Antarsari sebelumnya, maka pemeriksa meminta bantuan Pak Puguh selaku orang yang sering diajak oleh saudara Rinto Setiawan untuk menemui pemeriksa untuk mengingatkan bahwa akan dilakukan pembahasan akhir kedua melalui WA. Jadi di sini sifatnya hanya mengingatkan. Undangan pembahasan akhir kedua tetap diserahkan langsung kepada penggugat dan diterima oleh saudari Vita dan itu sudah diakui juga oleh penggugat. Kemudian berikutnya terkait dengan kuasa hukum penggugat yang menyatakan bahwa tidak semua dicantumkan di risalah pembahasan akhir sehingga menyimpulkan bahwa pembahasan akhir tidak dilakukan. Tergugat berpendapat bahwa penggugat tidak mencantumkan dasar hukum atas pendapatnya tersebut. Selain itu bahwa menurut tergugat, risalah pembahasan akhir yang disusun oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan lampiran G Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, bahwa yang dicantumkan di sana memang hanya terkait pokok-pokok masalah koreksi. Penggugat sudah memberikan bantahan SPHP nomor 7 Arion PJK 5 2023 tanggal 22 Mei 2023 yang juga sudah dicantumkan dalam risalah pembahasan bagian tanggapan wajib pajak atas SPHP. Dengan demikian SPHP tergugat itu sudah benar. Pendapat tergugat ini didukung juga oleh notulensi rapat mediasi Ombudsman Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2023 yang menyimpulkan bahwa SPHP tidak bisa dikoreksi dan selanjutnya penggugat dapat mengajukan upaya keberatan. Pihak Ombudsman yang memiliki tugas melakukan investigasi adanya dugaan maladministrasi penyelenggara negara saja telah menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan beranggapan bahwa pemeriksa hanya memberikan toleransi kepada penggugat sehingga penggugat jangan membuat toleransi yang diberikan oleh pemeriksa sebagai alasan melanggar dasar hukum. Dari segala penjelasan panjang yang telah kami sampaikan, yang mulia, kami sampaikan kesimpulan bahwa tidak semua pelanggaran yang disebutkan oleh penggugat itu benar adanya. Atas pelanggaran yang memang kami akui, tidak terdapat norma hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan hasil pemeriksaan, sebagaimana petitum penggugat. Apalagi ditambah juga adanya inkonsistensi penggugat yang mengajukan keberatan dalam pasal 36 Undang-Undang KUP, ditambah ada produk pemeriksaan yang sama yang tidak diajukan upaya hukum, membuktikan bahwa penggugat sebenarnya sudah mengakui keabsahan produk pemeriksaan yang dijadikan sengketa. Karenanya atas asas legalitas, tergugat tidak bisa dihukum melebihi yang sudah diatur dan produk pemeriksaan tidak bisa dibatalkan demi adanya kepastian hukum. Dengan demikian kami usulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan dari PT Arion Indonesia untuk keseluruhan sengketa. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, ya Majelis sudah bisa memahami apa yang disampaikan para pihak ya hari ini terkait dengan closing-nya.
dan memang sengketanya ada di perbedaan penafsiran peraturan ya terkait prosedur penerbitan surat keterangan pajak, prosedur pemeriksaan dan lain sebagainya yang tergugat maupun penggugat masing-masing punya landasan masing-masing. Nanti majelis yang akan merumuskan, memutuskan seadil-adilnya yang jelas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga akan memperhatikan seluruh dokumen ataupun bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak selama persidangan ini. Baik, cukup dari para pihak. Saya ada ini majelis mengcounter sedikit tentang yang masalah ombudsman tadi. Ya, jadi ombudsman tadi itu hanya melakukan mediasi. Jadi pendapat ombudsman yang ditulis di dalam notulen rapat itu adalah pendapatnya DJP majelis. Jadi tergugat salah ini dalam menerjemahkan hasil notulensi rapat tersebut, gitu loh. Seperti itu majelis. Terus dari tadi tergugat ini kok menyerang ahli gitu loh. Kenapa kalau seperti itu? Kenapa tergugat kok tidak menghadirkan ahli juga itu? Apakah tergugat ini juga ahli gitu? Seperti itu. Ini ada penutup majelis dari direktur. Silakan. Izin majelis, perkenalkan saya Diana Isnaini selaku Direktur Utama PT Arion Indonesia izin menyampaikan. Yang pertama, seperti yang kita tahu, Majelis Hakim pernah menjabat dalam unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, sehingga resiko konflik kepentingan sangatlah tinggi. Kami berharap tidak ada benturan kepentingan dalam memutus perkara ini, sebagaimana yang Majelis Hakim sampaikan pada sidang hari ini tadi. Yang kedua, kami berharap Majelis Hakim berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan keadilan, serta melakukan terobosan hukum termasuk menemukan hukum jika diperlukan, rechtfinding. Kami berharap Majelis Hakim melaksanakan pekerjaan sebagaimana sebuah pengabdian yang tulus, bukan semata-mata karena materi atau bahkan semata-mata demi mencapai penerimaan negara, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, Majelis Hakim akan memutuskan perkara gugatan PT Arion Indonesia ini dengan seadil-adilnya demi ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu atas doanya. Yang jelas itu memang tugas Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya Bu ya, tidak terpengaruh oleh apapun ya. Itu. Jadi serahkan saja semuanya pada putusan majelis. Demikian juga pihak tergugat ya. Jadi tidak perlu khawatir juga independensi majelis ya. Walaupun majelis pernah di Direktorat Jenderal Pajak ya, tapi kan sama juga ya. Mungkin para pihak juga sama ya. Pihak penggugat pun mungkin ada yang juga pernah di sana juga gitu ya. Dan kita semua adalah warga negara masyarakat yang kita lakukan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya ya. Baik dari sisi penggugat maupun dari sisi tergugat. Baik dari pihak tergugat untuk supaya fair masih ada yang mau disampaikan sekali lagi kalau ada, kalau tidak ya membantah terkait pendapat dari penggugat bahwa ombudsman hanya menyampaikan apa yang kesimpulan DJP itu menurut kami salah yang mulia. Kami sudah screenshotkan bahwa itu adalah kesimpulan di mana di sana tertulis jelas menurut ombudsman. Jadi itu bukan pendapat. Ya, oke. Baik, tidak apa-apa. Nanti masih akan menilai semuanya ya. Baik, majelis sudah bermusyawarah dan akan mencukupkan persidangan untuk PT Arion Indonesia hari ini ya. Dan kepada para pihak, khususnya pada pihak penggugat ya, untuk bisa mematuhi fakta integritas yang sudah disampaikan. Dan apabila ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan ataupun hal-hal lain ya untuk mempercepat putusan ini ataupun untuk memenangkan sengketa ini, mohon untuk diabaikan ya, kalau perlu diadukan ya ke pengadilan pajak atau ke saluran resmi lainnya. Karena majelis akan memutuskan perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan juga sesuai dengan fakta persidangan, bukti-bukti yang disampaikan, penjelasan, keterangan ahli dan semuanya yang sudah disampaikan para pihak di dalam persidangan ini. Baik, majelis sudah bermusyawarah, maka pemeriksaan untuk sengketa pajak atas nama PT Arion Indonesia sebanyak 15 berkas sengketa gugatan ya. Pemeriksaan. Mohon izin majelis sedikit. Ya. Mohon izin majelis. Nanti semua alat bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan ini mohon dimuat dalam putusan supaya tidak diringkas ataupun dipotong begitu majelis. Ya, nanti kita lihat teknis. Semua alat bukti yang telah kami sampaikan. Ya, alat bukti yang jelas sudah pasti ada, tapi nggak mungkin surat bukti dilampirkan dalam putusan ya, terpisah.
Ya, mungkin daftarnya pasti baik akan, Majelis. ya, Tapi kita, daftarnya tidak dipotong itu. ya, kalau untuk daftarnya daftarnya. pasti dimuat, tapi kalau alat buktinya enggak lah, nanti bisa putusannya Ya. bisa berapa order itu Ya. nanti ya. Majelis Ya, begitu Majelis. Ya. Baik. mohon informasi Majelis untuk putusan Ya. ini, berarti kan ini sidang terakhir Majelis ya, berarti kan tidak ada sidang Ya. lagi, tinggal Ya. sidang pengucapan gitu Majelis ya. Iya betul, nanti jam Oke. pengucapannya juga secara elektronik Pak nanti Pak. Oh ya, maksudnya itu apakah ada jangka waktunya sejak ini sidang Ya, terakhir ini Mas, sampai ya jelas ada jangka waktunya, tapi masih akan mengusahakan Oke. secepat mungkin karena berkas tunggaan di majelis juga cukup banyak Pak. Jadi kita urutan juga gitu. Karena terkendala jumlah SDM yang sedikit dari pihak kepanitraan juga di majelisan, sementara berkasnya sangat besar sehingga memang putusan tidak bisa dibuat dengan sangat cepat seperti di peradilan lain ya. Mungkin agak membutuhkan kesabaran dari para pihak ya. Baik, tapi pasti akan usahakan secepat mungkin ya. Ya, Baik, terima kasih Majelis. sudah bermusyawarah, maka sidang pemeriksaan atas nama PT Arion Indonesia pemeriksaannya hari ini dinyatakan cukup dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Majelis. Baik, sama-sama. Recording stopped.